Good morning everyone, my name is nama saya Muhammad Abarisi Pratama, saat ini di studio. Dan hari ini saya sekarang bersama Gendis dan Gozi untuk mewawancarai mengenai pertanyaan seputar kunjungan ke India ya. Baik, bisa tidak jelaskan bagaimana ceritanya kalian bisa sampai ke India sini, bagaimana apa yang kalian lakukan bisa mendapat kesempatan untuk berkunjung ke sini? Oke, baik. Jadi tahun lalu ini saya sedikit cerita ya. Jadi tahun lalu itu di sekolah itu ada kegiatan sedikit ya yang mengundang gubernur untuk datang ya. Nah, saat itu gubernur itu membuka sesi tanya jawab dan saya juga ingin bertanya. Dan saya mengajukan diri dan ternyata juga dipilih untuk maju. Nah di situ saya juga setelah saya nanya itu saya diminta mau apa nih gitu, kayak a little surprise or gift gitu dari gubernur. And then saya mau ke New York gitu. And then bapaknya bilang oke, nanti saya kabarin gitu. Dan how about you? Jadi begini ceritanya, saya kan random, saya ngajuin pertanyaan ke Bapak Gubernur, dan pada saat itu saya nanyain soal lingkungan saya karena saya ikut acara duta lingkungan, jadi saya nanya-nanya lah soal lingkungan, bagaimana dia bekerja dengan lingkungan di Kaltim dan sebagainya. Terus bapaknya ngajuin saya untuk suatu kunjungan sebenarnya ke Australia, but I think it didn't work out. And so we are teachers in India. Jadi kita ikut guru kita ke India, sekalian kunjungan juga, dan ternyata I think it's a really great experience. Ini kayak cultural experience banget, experience new culture kayak. I think if we go to Australia, like everything is very expensive. Like I can't really experience anything because it's really expensive there. But here we can experience many things. Yeah, we get a lot of things. We get a lot of things. We eat a lot of things. Yeah. We experience a lot. So yeah. How about you? How about you? Saya kurang lebih bagaimana bisa sampai sini itu juga kurang lebih sama seperti mereka ya. Itu dimulai dari wawancara talk show Pak Isran. Kemudian saya waktu itu menanyakan pertanyaan mengenai pembelajaran saat itu, dan kemudian Pak Isran sama seperti mereka berdua, saya juga diberi kesempatan untuk memilih negara yang mungkin mau dikunjungi untuk melakukan pembelajaran bahasa, dan saat itu saya milihnya Jerman. Cuma saat ini alhamdulillah mendapatkan kesempatan ke India. And then the next question is bagaimana perspektif pandangan kalian terhadap India dari sebelum datang dan setelah mengunjungi India saat ini? Jadi go first in this. Okay. Jadi sebelum aku sampai sini, my father has told me like di India tuh begini-begini, kayak negatifnya dulu gitu loh. But sometimes I feel like enggak kok nggak kayak gitu banget gitu. Tapi ternyata pas aku sudah kesini, ternyata itu beda banget. Malah harusnya Indonesia tuh kayak sedikit improve about kayak kebudayaan dari India. Take a note or two ya. Iya, kayak they should take notes from India for how like they developing many things like kayak pendidikannya juga tuh keren banget di sini sama di Indonesia, itu juga harus diimprove gitu. Kak Gozi gimana? Kalau saya sendirian awalnya pandangan soal India tuh mungkin dari keluarga tuh kayak agak worried ya, terus ke India kayak gimana nanti kayak gini. Terus kakak saya sih yang agak worried soalnya dia mikir kalau India mungkin agak ini ya, mungkin ada polusi dan segala macam, terus kemacetan, jadi dia agak worried. Tapi saya bilang nggak apa-apa kok, saya juga sambil belajar. Ya, we'll learn many things here. Like I'm actually kind of excited, so I want to experience many things. I want to explore the world. So yeah, I think it's a great opportunity to came to India. And when I came to India, I was actually surprised and I was amazed by how advanced they are. Like Indonesia should take notes from India. Yeah. Like when we see about the
education system, their technological advancement, they are really at that path becoming a fully developed nations. That is considerable. Fully developed nations. Like Amazing. Indonesia should take notes. Like if we take notes from Finland or any other country that are really not on our level, I think we can't really learn from them because they are too advanced for us. But here in India, they have an amazing advancement, but we can't catch up to them because we are not really that different culturally, and I think our attitude towards education isn't really that different, but India is more advanced. They really values education above everything. Like above anything, there's education. I think that's what's really cool about it. That's really changes my perspective on India. And you? Oh You yeah. have a same or? Pandangan saya, my perspective on India really changed from before visiting here and after I visit here. Sebelum saya ke India itu teman-teman saya sudah bilang, waduh, apa namanya, kalau saya yang dapat apa namanya kesempatannya saya tolak sih gitu. Cuma dan orang tua saya sebenarnya semenjak talk show Pak Isran saat itu orang tua saya selalu nanya, coba tanya lagi mengenai guru itu jadi ndak apa namanya berkunjung ke Jerman ya, dan itu ditanya mungkin setiap minggu itu sekali pertanyaan. Jadi orang tua saya ini benar-benar semangat mengenai saya berkunjung ke luar negeri, dan saat newsnya mengenai saya Gentis dan Goji akan berkunjung ke India, orang tua saya tuh agak kecewa kenapa ndak dikasih ke Jerman aja. Cuma saya karena ini kesempatan ya bisa berkunjung ke luar negeri, karena ini juga kesempatan saya pertama kali untuk berkunjung ke luar negeri, saya nggak pernah ke luar Indonesia sebelumnya. Saya tetap semangat ya, saya ambil aja kesempatan ini untuk berkunjung. Nah, dan sebelum saya ke sini teman-teman saya juga seperti kurang lebih merendahkan ya. Kayak ngejek gitu. Iya, kayak ngerendahin banget. Iya, kayak ngejek. Kan sih ke India ngapain India sih? apa? Iya, mau ngelihat What are you apa doing gitu. in India? Yeah, Dan like apalagi mereka tuh sering nyebutnya orang-orang perindapan gitu ya. Yeah. Tapi they mock Indian people Yes, and all of that stuff. tapi Nyatanya semenjak saya kesini, wah, Wait, our perspective really changed a lot, like 180 degrees. kalau mereka harusnya ya, bukan ya, harusnya orang India yang ngolok orang Iya. Indonesia. Mereka yang Indonesia tuh gak ada haknya untuk merendahkan. merendahkan karena Indonesia harusnya belajar banyak dari India. Karena sudah more advance Karena teknologi. mereka advance, terus mereka istilahnya punya banyak kemiripan dengan kita, tapi mereka lebih efektif daripada kita. Sistem-sistem mereka sih, harga-harga makanan di sini, terus barang-barang di sini juga, terus siswa-siswi di sini juga kayak mereka tuh sangat excited dan mereka punya skill-skill yang sangat diperlukan gitu loh. Kayak orang-orang Indonesia tuh kurang banget skillnya di situ, terutama in language skills. I met some couple of students in India. They are really good. They have a really good English. Like I don't have the problem with the accent because in Indonesia, many people didn't speak English at all. With accent or not, they didn't speak English. So I think that's really a problem. When I was in the airport, people are saying, "Wow, your English is really good. Are you from Malaysia or something?" Like no, I'm from Indonesia. I'm from Indonesia. And then they said, "Wow, your English is very good for an Indonesian." I don't know that's a compliment or not. I didn't know is that a compliment or they are mocking me because Indonesian people can speak English. They speak in broken English. They never speak formal English. So I think that really changes my perspective and like how foreigners view Indonesians. Like I get that experience. And they thought I was a Malaysian. So I think that's a compliment. Ya, oke. Moving on. Kemudian bagaimana menurut kalian mengenai dinas pendidikan? Menurut kalian apakah dinas pendidikan harus melakukan lebih banyak
program-program seperti ini, memberikan beasiswa kepada siswa-siswa Indonesia untuk berkunjung ke negara-negara lain, melakukan studi banding, pertukaran pelajar dan lain-lain. Menurut saya sendiri Indonesia harus banyak melakukan pertukaran pelajar ya, terutama ke negara-negara seperti India, karena India ini sangat bisa kita ambil contoh Ya, dari sistem edukasinya, bagaimana mereka menghandle populasi mereka yang sangat banyak. Mereka bahkan adalah they are the most populated country on earth, like 1 billion people, more than 1 billion people lives here. So I think that we should take notes. Like we only have like 300 million people living in Indonesia. So that's like a huge gap between India and Indonesia. So I think Indonesia should take notes from India, and I think Dinas Pendidikan should send some student here, like doctors. I think they should send some engineers, doctors to learn from India because they are really advanced. And I think they should send some of our students to learn about AI. Ya, Jadi lakukan program seperti ini lebih banyak ya. Benar banget. I see perlu banget. the AI lab in this school, and it was really amazing. And some of the big companies in the world like Nvidia, AMD, Google's, and Meta, they all recruit their workers from here. Iya. And their salary are very very high. Gaji mereka tinggi banget. Gaji mereka tinggi banget. Bayangkan magang 80 juta per bulan. 80 juta per bulan. Wow. Itu keren loh. Magang 80 juta dan ya kamu nggak bisa dapat gaji 80 juta, Di 80 juta magang di Indonesia, bahkan kadang magang nggak digaji. Wah. Iya. Kadang kita magang kita yang bayar di sini. Iya. Coba dapat experience. Cuma dapat experience, dapat hikmahnya doang, Okay, moving on. How about you? I'm same like Goji, like Oh, the same. Dia udah ngomong yang udah mau aku ngomongin, jadi ya udah kewakilin gitu. Kurang lebih saya sama juga ya. Jadi moving on to the final question is suggestion for parents. Apakah kira-kira apakah Indonesia harus mengikuti pembelajaran yang Ada di India. Ya, yang di India seperti mungkin cara-cara mengajarkannya, take a note of ya, kurang lebih kayak sama kayak tadi. Menurutku tuh itu penting banget, soalnya kalau di Indonesia tuh ya sendiri, like a teacher just kayak ngasih kerjaan terus dinilai, atau enggak kayak guru-guru itu tuh kayak ngasih kerjaan per kelompok dan itu tuh nggak dinilai satu-satu. Jadi kayak ya udah ini kerjanya nggak tahu siapa yang kerja, nggak tahu siapa yang nggak kerja gitu, ya udah dinilai aja dan itu nilainya sama semua. Tapi kalau di sini tuh enggak gitu loh. Jadi benar-benar guru-guru tuh merhatiin satu-satu. Bahkan tugasnya itu sendiri-sendiri. Jadi kayak sendiri-sendiri gitu ngerjainnya gitu. Jadi ya mungkin perlu banget untuk melihat bagaimana cara proses pembelajaran di India nih ya, kita harus lihat, karena mereka ini emphasisnya on personal skill, individual work. Jadi mereka ini jarang ada yang namanya kerja kelompok. Jadi gitu nggak ada. Mereka ini mengetes seberapa paham sih kamu dengan materi, seberapa paham sih kamu dengan apa yang guru jelaskan, bisa nggak sih kamu melakukan ini. Karena kalau misalnya di Indonesia kan, kalau misalnya kan banyak banget nih kan kurikulum merdeka nih ya, kayak project P5 banyak banget, kayak dikit-dikit kerja kelompok dan itu memerlukan uang kan, memerlukan uang dan itu menguras banyak tenaga, tapi ya hasilnya kurang maksimal karena hanya beberapa orang yang bekerja. Alright, I think we are done here. Terima kasih kepada Gendis dan Gozi dan we sign out dan bye bye. Bye bye. Terima kasih. Thank you.